Oke, teman-teman asal omong di mana saja berada, selamat berjumpa kembali ya. Pada kesempatan ini, seperti biasa, tim asal omong sudah menyusun bahan-bahan yang akan asal omong sampaikan pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, asal omong akan membahas topik ini yang akan dilakukan Joko Widodo setelah selesai menjabat presiden. Ya, ini topik ya biasalah asal omong ya. Kita omong-omong saja. Oke teman-teman, mari kita simak ya. Presiden Joko Widodo akan meletakkan jabatannya sebagai presiden pada bulan Oktober mendatang. Ia akan menyerahkan jabatan presiden kepada presiden baru yang terpilih dalam Pilpres bulan Februari kemarin. Berdasarkan perhitungan sementara, sangat besar kemungkinan jabatan presiden berikutnya akan diemban oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Pertanyaan kita adalah, apa yang dilakukan Joko Widodo ketika selesai menjabat presiden? Dalam sebuah wawancara dengan pemimpin redaksi The Economist, Sani Miton Bidus, pada tahun 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa setelah selesai menjabat, ia akan pulang ke Solo. Yaitu kata Presiden ya, pada wawancara itu pada tahun 2022 yang lalu. Jokowi mengatakan ia akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Secara spesifik kepada pemimpin redaksi The Economist, Sani Miton Bidus, Jokowi mengatakan ia akan terlibat aktif. Ya, sekali lagi, ia akan terlibat aktif dalam isu-isu lingkungan hidup. Nah, ini menarik nih. Itu kata dia ya pada tahun 2022 yang lalu. Nah, lalu pada tahun 2023 kemarin, dalam sebuah wawancara talkshow di salah satu TV swasta nasional, Gibran, putra tertuanya yang kini menjabat wali kota Solo dan akan dilantik menjadi wakil presiden, berpasangan dengan Prabowo Subianto pada bulan Oktober mendatang, mengharapkan agar ayahnya Jokowi kembali ke Solo untuk beristirahat. Ya, kembali ke Solo untuk beristirahat. Gibran mengatakan kalau bapak sudah selesai menjabat, pulanglah ke Solo untuk beristirahat. Wacana di atas memberi kesan bahwa Jokowi akan menjauhkan diri dari urusan-urusan yang berkaitan dengan kekuasaan istana. Itu yang kita tangkap ya dari wawancara beberapa tahun yang lalu. Ia tidak ingin terlibat secara langsung dengan istana. Ia hanya ingin kembali ke Solo dan terlibat aktif dalam bidang lingkungan hidup dan beristirahat. Namun, apakah benar demikian? Apakah Jokowi tidak cawe-cawe politik lagi setelah tidak menjabat sebagai presiden? Ini menarik sebenarnya ya, pertanyaan ini menarik. Agaknya sulit bagi kita untuk membayangkan Jokowi tidak akan cawe-cawe politik kekuasaan lagi. Jokowi akan aktif terlibat dalam cawe-cawe politik kekuasaan. Hal itu disebabkan karena ia hendak mempertahankan legasinya.
Ada beberapa kebijakan yang dapat dirujuk sebagai legasi Jokowi. Di antaranya kebijakan-kebijakan itu adalah ibu kota negara yang baru, yaitu IKN, Undang-Undang Omnibus Law, hilirisasi tambang, dan pembangunan infrastruktur. Tentu saja IKN adalah legasi utama Jokowi. Dengan IKN, nama Jokowi akan selalu dikenang. Sedangkan transformasi kebijakan ekonomi dengan Omnibus Law dan hilirisasi adalah juga legasi yang lain. Orang akan selalu mengenang Jokowi dalam kebijakan Omnibus Law. Ya, seperti itu ya. Ya, orang akan, ya sekali lagi ya, orang akan mengenang Jokowi ya dalam kebijakan Omnibus Law dan hilirisasi tambang. Ya, sekali lagi, dan hilirisasi tambang yang dianggap sebagai terobosan baru dalam transformasi ekonomi di Indonesia. Bahkan hilirisasi dianggap sebagai fondasi baru ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kedekatannya dan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu kali lalu dan kehadiran Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai presiden tidak sepenuhnya menjamin legasi Jokowi dapat dipertahankan atau diwujud nyatakan. Ada beberapa alasan untuk hal itu. Pertama, sebagai presiden, Prabowo tentu ingin memiliki legasinya sendiri. Itu sudah pasti ya. Nah, sebuah legasi yang akan dia tinggal wariskan kepada generasi penerus bangsa dan negara. Ia merasa diri sebagai presiden, the real president, dan bukan petugas untuk mempertahankan legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi. Prabowo juga ingin dikenang secara unik dan spesifik dengan legasinya sendiri. Ia tidak mau menjadi presiden yang dikendalikan oleh cita-cita Jokowi. Prabowo ingin dikendalikan oleh kepentingan dan oleh visinya sendiri tentang arah kemajuan bangsa yang akan menjadi legasi kemudiannya. Nah, yang kedua, mungkin kita berpikir bahwa Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden dapat menjaga legasi Jokowi yang merupakan ayahnya sendiri. Namun, kita semua tahu dengan baik bahwa wakil presiden tidak memiliki peran besar dalam sistem ketatanegaraan kita. Peran wakil presiden sangat bergantung pada mandat yang diberikan oleh presiden. Biasanya kalau presiden pergi melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka presiden akan memberi mandat kepada wakil presiden untuk menggantikannya. Ya, sekali lagi untuk menggantikannya sebagai kepala negara. Kecuali kalau presiden mengalami halangan permanen, wakil presiden dapat menggantikan posisinya secara permanen pula sebagai presiden. Namun dalam keadaan normal, praksis wakil presiden tidak memiliki peran yang signifikan menentukan. Ya, sekali lagi, namun dalam keadaan normal, praktis wakil presiden tidak memiliki peran yang signifikan menentukan. Kedua alasan itu tentu saja sangat disadari oleh Jokowi. Oleh karena itu, memberi dukungan
kepada Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres kemarin tidaklah cukup untuk menjamin legasinya. Ya, tidak cukup tidak cukup mendukung Prabowo saja, ya. Oke. Jokowi menyadari bahwa itu tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mempengaruhi Prabowo setelah dilantik sebagai presiden. Setelah dilantik, Prabowo Subianto adalah presiden, sedangkan Jokowi adalah rakyat biasa. Dia hanyalah mantan, ya. Seperti katanya sendiri, Prabowo memiliki kekuasaan dan Joko Widodo tidak memiliki kekuasaan. Nah ini, ya. Prabowo, nih ya, sekali lagi, Prabowo Subianto memiliki otoritas untuk menggerakkan semua infrastruktur birokrasi negara, sedangkan Joko Widodo sudah kehilangan otoritasnya. Nah, lalu bagaimanakah Jokowi dapat mempertahankan legasinya? Jawabannya adalah Joko Widodo harus memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan, Jokowi tidak dapat mewujudkan mimpi legasinya. Kekuasaan itu tentu saja tidak berada di istana presiden lagi, sebab di sana ada Prabowo yang memilikinya. Kesempatan Jokowi untuk memiliki kekuasaan ada pada lembaga parlemen atau DPR. DPR memiliki peran yang sangat besar dalam sistem kekuasaan kita. DPR memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Instrumen yang paling efektif untuk mengontrol DPR adalah menjadi ketua partai politik. Ketua partai politik memiliki otoritas untuk mengontrol fraksi-fraksi di DPR. Fraksi-fraksi di DPR dapat dibilang sebagai alat partai politik yang dapat digunakan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan presiden. Dalam konteks inilah kita dapat memahami gosip politik yang berkembang saat ini, yaitu bahwa Jokowi hendak menguasai Golkar. Wah, ini seru ini. Jokowi hendak menguasai Golkar, isu ya. Nah, dalam konteks itu pula kita dapat memahami, ya sekali lagi, dalam konteks itu pula kita dapat memahami gosip politik yang mewacanakan Jokowi akan menjadi pimpinan koalisi. Nah, ini seru nih. Nah, Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam. Ia akan aktif meraih kekuasaan melalui partai politik. Kita tunggu saja bagaimana Joko Widodo akan menguasai partai Golkar. Apakah isu ini benar bisa dibuktikan? Oke, teman-teman. Nah, itulah ulasan kali ini yang disampaikan atau yang telah disusun ya oleh teman-teman dari Asal Omong. Nah, jika teman-teman ingin membaca ulasan ini, teman-teman bisa membacanya di sepakpojokbebas.com. Oke, teman-teman semuanya, semoga berkenan ya. Sampai jumpa.